Shalom, salam akaboro. Dari Komisi Liturgi dan Musik Gereja Toraja, kami menyampaikan salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Semoga keadaan kita di tengah-tengah pelayanan masing-masing, di jemaat masing-masing, tetap dalam keadaan sehat. Minggu lalu kami Komisi Liturgi dan Musik Gereja Toraja telah mengirim panduan tata ibadah Hari Raya Gerejawi untuk tahun kalender Gerejawi 2022-2023. Dalam buku panduan tersebut telah dimuat tata liturgi untuk dua siklus besar, yaitu siklus Natal dan siklus Paskah. Karena itu kami berharap panduan tersebut dapat membantu segenap majelis gereja untuk mengembangkan akta-akta liturgi sesuai konteks jemaat masing-masing. Perlu kami tekankan bahwa pilihan lagu dan uraian narasi setiap akta-akta dalam buku panduan tersebut itu sifatnya proprium atau sifatnya rumusan yang tidak tetap, sehingga masih memungkinkan majelis gereja untuk mengembangkan narasi dan memilih lagu tanpa mengabaikan jiwa kalender liturgi Gereja Toraja yang sedang berjalan. Jadi singkatnya, tata liturgi yang kami muat dalam buku panduan tersebut itu bersifat dasar, sehingga peluang-peluang pengembangan liturgi tetap terbuka oleh jemaat-jemaat sehingga dapat menikmati liturgi yang ditata sesuai dengan konteks jemaat. Artinya, lagu, panduan, dan beberapa rumusan-rumusan itu kami serahkan kepada jemaat untuk mengembangkannya agar jemaat-jemaat menikmati perjalanan liturgi atau ibadah yang dilakukan di jemaat masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa hari Minggu tanggal 27 November 2022, beberapa hari ke depan ini, kita akan segera memulai menggunakan panduan yang telah kami kirim atau yang telah dikirim KLM, sekaligus kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama pada tanggal 27 itu. Memasuki minggu-minggu Advent sekaligus kita memasuki pemaknaan ganda terhadap penantian kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah menyambut Natal untuk mensyukuri dan memaknai kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua adalah masa perenungan dan pengharapan kedatangan Kristus pada akhir zaman. Minggu 27 November sekaligus kita akan memaknai siklus besar kalender liturgi yang selama ini kita telah gunakan, yaitu siklus Natal yang berlangsung hingga Minggu Transfigurasi sebagai penutupan siklus Natal. Dan setelah itu akan diikuti oleh siklus yang kedua, yaitu Paskah, yang dimulai dari Rabu Abu sampai Pentakosta. Sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan majelis gereja di seluruh Gereja Toraja bahwa bolehkah Gereja Toraja merayakan Natal sebelum tanggal 25? Perlu diketahui bahwa Gereja Toraja berbeda dengan Gereja Katolik Roma yang menolak perayaan Natal sebelum tanggal 25 Desember. Tetapi bagi Gereja Toraja tetap meneruskan tradisi reformasi yang memaknai bahwa masa-masa Advent adalah awal Natal yang tetap memberi penekanan pada penghayatan Adventus. Karena itu, perayaan Natal di masa-masa Advent sebelum tanggal 25 Desember diharapkan tetap memperhatikan tradisi reformasi yang memaknai masa-masa Advent sebagai perayaan awal Natal. Sehingga
kalau ada jemaat-jemaat merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember agar tetap memberi penekanan pada bobot penghayatan Adventus yang sedang berjalan. Lalu simbol apa yang digunakan oleh Gereja Toraja dalam masa-masa Advent? Pertama, ada simbol lambang salib jangkar ungu. Jadi makna dari salib jangkar ungu ini adalah, atau makna salib jangkar itu menyimbolkan pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya dalam penantian akan kedatangan Kristus. Selain itu, simbol apa saja yang digunakan oleh Gereja Toraja dalam masa Advent? Salah satu simbol masa Advent yang digunakan adalah dalam lingkaran Advent adalah ini lingkaran daun cemara. Ada lingkaran daun cemara yang hijau dengan taburan warna merah buah beri dan 4 lilin, 3 ungu dan 1 merah muda. Ini 3 ungu dan 1 merah muda. Lingkaran daun cemara adalah simbol hakikat Tuhan yang abadi. Itu tanpa awal dan akhir, sekaligus simbolisasi mahkota duri. Lilin adalah simbol lilin adalah simbol cahaya Kristus terang dunia. Daun cemara yang berwarna hijau ini merupakan simbol Yesus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Kalau di Toraja bisa menggunakan daun kambuni, dapat dipakai mengganti daun cemara ini. Warna merah ini buah beri adalah simbol butir-butir darah Yesus yang dicurahkan. Jadi walaupun Advent adalah masa-masa penantian kelahiran serta parusia Yesus, namun semuanya dilihat dalam bingkai penyelamatan dalam Yesus Kristus. Lilin merah muda adalah simbol sukacita di tengah pertobatan. Jadi lingkaran Advent tersebut dapat dibuat di rumah maupun di gedung gereja. Lilin-lilin Advent ini dinyalakan setiap minggu Advent. Advent pertama sebagai awal tahun gerejawi, 1 lilin ungu dinyalakan. Selanjutnya Advent kedua 2 lilin ungu. Nah, Advent ketiga 2 ungu dan 1 merah muda. Itu Advent ketiga. Lalu Advent keempat itu semuanya dinyalakan. Nah, teknis penyalaan lilin dipercayakan pada majelis gereja setempat. Kami berharap buku panduan yang telah kami kirim itu dapat menjadi referensi bagi majelis gereja di seluruh gereja Toraja untuk menghidupkan ibadah-ibadah di jemaat masing-masing, agar warga jemaat semakin bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Selain itu, saya tekankan kembali, sedapat mungkin ruangan gedung gereja di masa-masa Advent itu dipenuhi warna kuning, agar kita semakin menghayati makna-makna dan simbol-simbol dalam buku liturgi Gereja Toraja. Pada moto Kurasumanga, salam akaboro, laku kita solanasang. Kurasumanga.